Oke guys, kembali lagi bersama saya Inggo David Purba di channel yang membahas tentang kartu debit, kartu kredit dari bank-bank di Indonesia yang biasanya saya pakai buat backpackeran dan traveling. Ya oke guys, kali ini saya menerima satu kartu kredit yang baru saya ajukan, yaitu dari Bank Panin. Ya ini dia guys, ini sudah saya buka, sudah saya unboxing. Isi suratnya seperti ini, dan ini dia kartunya guys. Saya terima tipe Platinum. Dengan prinsipalnya adalah Visa. Ya, Visa adalah prinsipal gerbang pembayaran yang terbesar di dunia guys. Selain dari Mastercard, itu sama-sama dari Amerika Serikat, dan juga ada GCB dari Jepang dan UnionPay dari China. Nah, saya diberikan limit 20 juta guys. Dan tanggal penagihannya atau billing cycle-nya itu setiap tanggal 23. Ya, jadi untuk mengajukan kartu kredit dari Bank Panin ini harus diajukan secara manual ya guys. Langsung ke Bank Panin cabang terdekat. Bisa aja sih melalui online ada, tapi kemarin saya coba melalui online sangat lambat responnya. Lalu saya pergi ke kantor cabang, dan beberapa hari kemudian kartu kredit saya di approve, dan datanglah kartu kredit ini ke alamat saya guys. Ya, syarat utama untuk mengajukan kartu kredit dari Bank Panin, kita harus menjadi nasabah terlebih dahulu ya guys. Tapi nggak usah khawatir guys, kita bisa memiliki rekening Bank Panin yang tipenya free biaya admin. Nah, kalian bisa lihat bagaimana review saya tentang rekening Bank Panin yang free itu di konten saya sebelumnya guys. Jadi kalian bisa daftar dulu menjadi nasabah Bank Panin dan ambil tipe rekening yang saya review sebelumnya, lalu langsung ajukan permohonan kartu kredit. Nah, kalau sudah punya rekening di Bank Panin, nah nanti kan bisa membayar tagihan kartu kredit ini secara gratis melalui aplikasi mobile bankingnya guys. Jadi itu sangat berguna ya. Ya, karena kalau kita membayar tagihan kartu kredit apapun itu, kalau dari beda bank itu bisa dikenakan biaya charge tambahannya guys. Nah, jadi sebaiknya kita harus punya rekening bank yang sama dengan kartu kredit kita guys. Nah, keuntungan yang lebih bagus lagi guys, jika kita menjadi nasabah dari Bank Panin ini, minimal kita punya satu rekeningnya aja, kita bisa mendapatkan free iuran tahunan selamanya guys dari kartu kredit Bank Panin kita. Nah, itu makanya dipersyaratkan bagi pemilik kartu kredit Bank Panin, sebaiknya kita harus punya rekening di Bank Panin agar kita bisa menikmati kartu kredit ini free iuran tahunan selamanya guys. Ya, kenapa saya sangat tertarik untuk mengajukan kartu kredit dari Bank Panin ini guys? Ya, yang pertama ya karena tadi guys, ini bisa free iuran tahunan selamanya apabila kita memiliki rekening di Bank Panin. Nah, yang kedua, ada free eksekutif airport lounge. Jadi kita bisa menikmati lounge di ruang tunggu bandara di
beberapa bandara domestik di Indonesia secara gratis guys. Nah, memang saya baca masih sedikit ya ketersediaannya, yaitu hanya ada di 3 bandara. Di Bandara Soekarno-Hatta, itu tepatnya di Blue Sky Lounge di Terminal 3. Lalu di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru, itu di Platinum Executive Lounge. Lalu yang terakhir di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, tepatnya di Concordia Lounge. Itu bisa kita masuk lounge-nya secara gratis dengan menggunakan kartu kredit level platinum dan dipotong Rp1 dan maksimal 2 kali sebulan kita diberikan gratis. Kalau lebih dari itu ya bayar guys. Nah, jadi itu sangat berguna ya guys bagi saya yang senang backpackeran dan traveling atau tugas luar kota di domestik ini guys. Ya, jadi nanti bagi kalian yang mau mengajukan kartu kredit Bank Panin, langsung kalian minta yang levelnya platinum agar kalian bisa mendapatkan free executive lounge tadi di bandara-bandara tersebut. Jangan yang di bawah platinum ya guys, karena yang paling rendah itu platinum untuk mendapatkan itu. Kalau level gold tidak bisa. Nah, kemarin saya ditawarin atau ditelepon dari analis Bank Panin agar saya mau level gold, tapi saya tolak. Jadi saya ancam kalau ya tidak bisa level platinum, saya tidak mau, saya tarik pengajuannya. Jadi kalian pun harus tegas, kalian mau levelnya di level apa kartu kredit kalian. Nah, tapi intinya untuk mendapatkan kartu kredit, baik itu di Bank Panin ataupun di bank-bank lainnya, ya setidaknya credibility kredit kita itu harus baik ya guys. Kita harus lancar selama ini pembayarannya. Nah, makanya saya baru saja menjadi nasabah Bank Panin ini, mereka berani memberikan limit itu 20 juta. Padahal saya masih tergolong menjadi nasabah baru. Karena di beberapa bank lainnya ada, saya pernah mengajukan kartu kredit tapi ada syarat yang menjadi nasabah minimal beberapa bulan. Nah, beda dengan Bank Panin, pada saat kalian membuka rekening pada hari itu juga kalian bisa mengajukan kartu kredit dari Bank Panin. Ya, benefit berikutnya yang saya suka guys, yaitu adalah asuransinya guys, yaitu asuransi penerbangan. Jadi misalnya kalian membeli tiket pesawat dan menggunakan pembiayaan dari kartu kredit Bank Panin, nah kalian otomatis mendapatkan asuransi kecelakaan, asuransi keterlambatan bagasi, asuransi kehilangan bagasi, dan asuransi keterlambatan atau pembatalan penerbangan. Nah, jadi itu sangat berguna ya guys. Jadi misalnya kalian delay pesawatnya, delay beberapa jam, kalian minta bukti delaynya dari maskapai penerbangan, lalu kalian klaim ke Bank Panin. Nanti ada di situ, kalian bisa cari bagaimana cara mengklaimnya. Lalu ada kompensasi biaya yang akan diberikan kepada kita. Tapi dengan syarat tadi tiketnya pesawat tersebut kita beli atas nama kita sendiri sebagai penumpangnya dan keluarga, dan pembiayaannya menggunakan kartu kredit Bank Panin ini. Gitu guys. Ya, jadi kartu kredit ini sungguh sangat berguna ya guys bagi kalian yang sering traveling menggunakan moda transportasi udara, baik itu domestik maupun luar negeri. Jadi selain tadi mendapatkan free executive lounge-nya di bandara-bandara, bisa juga mendapatkan asuransinya guys. Nah, itu dia, keren ya guys. Nah, tapi ada juga kekurangan dari kartu kredit ini menurut saya ya guys, yaitu yang pertama,
Bank Panin punya kebijakan adanya asuransi pinjaman di kartu kredit ini. Maksudnya apa? Nah, jadi Bank Panin menetapkan 0,5% itu ditambahkan di total tagihan sebagai premi untuk membayar asuransi pinjaman. Artinya, jika kita mempunyai tagihan 1 juta, nah itu nanti ada ditambahkan 0,5% dari 1 juta itu. Nah, itu sebagai asuransi dari kartu kredit ini, yaitu apabila si nasabah atau si pemegang kartu kredit ini meninggal dunia atau menderita cacat tetap total, maka tidak perlu lagi membayar tagihannya. Jadi dari premi asuransi itu yang digunakan untuk membayar tagihan. Tapi kan aneh aja ya guys, kalau si pemilik kartu kredit sudah meninggal dunia, ya ngapain juga ditagih ya? Ya itu biasanya kan diputihkan, begitu kebijakan di bank-bank lain. Tapi di Bank Panin ini kebijakannya tetap ditagih, makanya adanya asuransi pinjaman kartu kredit 0,5%. Tapi ya sebenarnya sih nggak terlalu signifikan ya, 0,5%. Itu sangat kecil ya guys. Jadi dibandingkan dengan benefit yang kita terima tadi. Jadi ini sangat berguna bagi kalian yang bijak menggunakan kartu kredit. Nah, kalau bagi saya, ini akan saya gunakan di saat saya traveling aja, membeli tiket pesawat, karena adanya asuransi tadi ya, asuransi kecelakaan udara, keterlambatan bagasi, kehilangan bagasi, dan keterlambatan pembatalan penerbangan, dan juga ada lounge gratis di bandara. Nah, itu yang saya buat tertarik, makanya saya pakai kartu kredit ini untuk membeli tiket pesawatnya guys. Ya, jadi sebenarnya 0,5% itu ya tidak terlalu merugikan ya. Nah, contohnya kalau saya beli tiket pesawat dengan harga 2 juta menggunakan kartu kredit ini, jadi 2 juta itu nanti total tagihannya 2 juta ditambah 0,5% dari 2 juta yaitu 10.000, berarti total tagihan saya itu 2 juta 10.000. Nah, tapi yang benefit yang saya dapatkan sudah cukup banyak, asuransi dan lounge tadi. Nah, tapi kalau saya beli asuransi tadi dari aplikasi, misalnya saya beli tiket dari traveloka.com atau dari tiket.com, kan ada bisa disertakan dengan asuransi. Di situ kan pasti biaya asuransi minimal 30.000 atau 40.000 ya. Apalagi untuk ke luar negeri, asuransi penerbangannya itu bisa dikenakan 50.000. Nah, jadi lebih bagus saya beli pakai kartu kredit Bank Panin ini karena sudah free biaya asuransi. Paling saya hanya tambahkan 0,5% dari total tagihan kartu kredit ini. Yang tadinya jika harga tiket saya 2 juta, maka total tagihan saya menjadi 2 juta 10.000. Ya, kan nggak terlalu merugikan ya guys. Tapi ya aneh aja menurut saya, kenapa kok kartu kredit di bank-bank lainnya tidak ada kebijakan seperti itu, tapi di Bank Panin ada kebijakan 0,5% ditambahkan di total tagihan sebagai asuransi pinjaman kartu kredit. Ya gitu guys. Nah, lalu biaya-biaya lainnya yang akan timbul itu sama ya guys, seperti pada umumnya di kartu kredit bank lain. Itu ada biaya notifikasi SMS. Itu sebenarnya cukup murah di Bank Panin ini, hanya sebesar Rp5.000. Ini pengalaman saya, dan setahu saya itu sama dengan biaya notifikasi SMS di kartu kredit Bank BRI. Kalau di Bank BRI juga kutipannya segitu, Rp5.000. Tapi kalau di bank lain yang saya tahu seperti
kartu kredit Jenius 10.000 per bulan, kartu kredit Bank BNI juga 10.000 sebulan, dan ada juga di kartu kredit bank lain yang hanya 7.500. Tapi kalau Bank Panin ini cukup murah ya kutipannya. Biaya notifikasi SMS hanya Rp5.000, sama dengan kartu kredit Bank BRI. Nah, kekurangan berikutnya guys, yaitu adalah aplikasi mobile bankingnya guys. Aduh, itu saya lihat sungguh jadul ya guys. Nanti kalian coba buka aplikasi mobile bankingnya jika kalian sudah punya rekening di Bank Panin, atau kalian bisa lihat di konten saya sebelumnya mereview rekening Bank Panin. Nah, itu nanti di aplikasi yang sama bisa juga memonitoring penggunaan kartu kredit kita ini. Nah, tapi tampilannya jadul ya guys. Jadi tidak seperti aplikasi mobile banking di bank-bank besar lainnya yang canggih, yang bisa mengatur settingan kartu kredit semuanya di aplikasi tersebut. Misalnya untuk penggunaan di luar negeri, itu kalau di beberapa kartu kredit lainnya bisa diatur di aplikasinya. Seperti kartu kredit Bank Jenius bisa diatur penggunaan di luar negeri. Apakah bisa pada hari itu juga, langsung dicek. Nah, tapi kalau di kartu kredit Bank Panin ini kita harus menelpon call centernya agar kita bisa menggunakan kartu kredit kita ini di luar negeri pada hari tertentu dan di negara mana. Ini sama seperti Bank BRI ya. Bank BRI juga kita harus mengatur settingannya jauh-jauh hari sebelum kita berangkat ke luar negeri agar kartu kredit tersebut bisa digunakan di luar negeri. Ya gitu ya guys, itu beberapa kekurangan yang saya lihat dari kartu kredit Bank Panin ini. Oke guys, demikian review saya. Jika kalian ada pertanyaan tentang kartu kredit Bank Panin atau tentang kartu kredit dan kartu debit dari bank-bank lainnya, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Sampai ketemu di review saya berikutnya. Ya, salam backpacker. Oke guys.